Waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nur Hasanah Al-Mukarramah Nurul Hasanah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Yunsih. Mudah-mudahan walaupun tidak bersama kita dalam keadaan sehat walafiat, baru saja pulang dari kontrol, mudah-mudahan kontrol yang dilaksanakan pada hari ini menunjukkan perbaikan. Amin ya rabbal alamin. Nunung juga alhamdulillah bisa bersama-sama kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa bersama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir ya Bu ya. Yang mana ini? 29 28 garis 75. Dan kedua, orang yang dayus. Lah udah. Oh yang di bawah nih keduanya. Oh iya, yang kedua i'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Dan kedua a'raf yaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang 10 itu dari bawah ke atas. Yaitu orang yang mengkhabarkan daripada berita yang telah lalu yang tiada sabit, ambilan yang sahih, seperti orang yang bercerita hari dan dan kata setengah ulama, a'raf itu yaitu orang yang mengatakan bahwa sungguhnya engkau mengetahui yang mencuri dan yang tempat yang hilang. A'raf itu sejenis kayak gini Bu, kayak orang tukang tenung, kayak orang peramal. A'raf itu sejenis kayak begitu tuh Bu ya, yang bisa bacain kejadian yang akan datang dan kejadian yang lalu ya, yang bukan berdasar. Jadi hal-hal yang bukan kejadian yang akan datang itu sesuatu yang gaib ya. Iya. Ya itu dah kayak orang tenung gitu ya. Ini lagi ngomongin apa sih Bu? Lagi ngomongin, jangan ngomong nggak tahu aja. Iya nggak, maksudnya ada, dan ini dari atas nih ya. Jangan ulangan dulu.
Jadi ibu-ibu, jadi ibu-ibu sedang menjelaskan ada beberapa macam orang di mana ketika malam nisfu Sya'ban itu semua dosa manusia akan dosa manusia yang mukmin akan dihapus dosanya, gitu kan ya? Dibuka lembaran baru yang lalu-lalu diampuni kesalahan dan dosanya. Jadi pas giliran kita melewati malam nisfu Sya'ban, catatan kita dalam keadaan baru lagi gitu. Tapi ada yang walaupun itu adalah malam pembebasan api neraka, dibebaskan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan, tapi ada nih pada malam itu justru mereka enggak kebagian ampunan dari Allah. Jadi catatannya tetap saja dalam keadaan tidak dihapus dosanya. Kenapa? Pertama itu kemarin orang yang membunuh tuh. Nah ini yang kedua siapa? Itu dia ahli tenung, ya. Peramal, iya. Jadi a'raf itu adalah Pak, orang yang mengkhabarkan daripada berita yang telah lalu yang tiada sabit, dibuat-buat ibu-ibu. Ya, berita yang telah lalu yang tiada sabit. Apa maksudnya yang tiada sabit? Ya mengada-ngada. Sabit itu yang tidak tetap, tidak yakin dari mana asalnya ini berita gitu. Ibu-ibu, kita kalau baca sholawat jangan sampai cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak ada salimnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa salim. Jadi salimnya jangan jangan ditinggalin. Atau ini Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu ya. Kenapa ibu-ibu? Bukan nggak boleh, maksudnya dianjurkan supaya ketika kita bersolawat kepada Nabi baca itu salimnya. Kenapa ibu? Artinya ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi kita. Sholawat itu sejahtera ya. Wasallim itu adalah keselamatan baik jasadnya maupun agamanya. Jadi ketika kita baca sholawat itu kita sedang meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada agamanya Nabi. Agamanya Nabi agama siapa? Agama kita. Agama apa? Agama Islam. Agamanya Allah, agamanya Nabi, agama kita yaitu agama Islam. Yang kedua adalah jasadnya Nabi. Ibu-ibu, jasadnya Nabi Allah sudah buktikan bahwa jasadnya Nabi ketika hidup tidak tersentuh oleh penganiayaan. Padahal ibu-ibu, Nabi itu dalam setiap kesempatan terancam mendapatkan ancaman pembunuhan. Tapi pada akhir hayatnya Nabi selamat. Nabi meninggalnya bukan karena dibunuh, tapi benar-benar dalam keadaan selamat. Jasadnya ada di pangkuan Sayyidatna Aisyah dan putri beliaunya adalah Sayyidatna Fatimah. Dan bukan saja kita minta sama Allah untuk diselamatkan jasadnya Nabi setelah Nabi wafat. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu ibu-ibu beberapa puluh tahun yang lalu ketika di zaman khalifah siapa gitu ibu-ibu, saking Allah memelihara jasadnya Nabi nih Bu, di dalam kuburnya itu udah hampir ada yang udah sampai tuh Bu ke dalam kuburnya Nabi. Tahu-tahu ibu-ibu, raja pada saat itu bermimpi kalau kubur Nabi itu ada yang datengin. Bukan ada yang datengin mau ziarah, bukan mau mendoakan, tapi mau ngambil jasadnya Nabi. Ya, mau apa ibu-ibu? Mau punya rencana jahat. Udah nyampe situ ibu-ibu.
tahu-tahu ibu-ibu siapa? Raja bermimpi kalau ada orang yang sedang berusaha untuk berniat jahat terhadap jasadnya Nabi yang ada dalam kubur. Nah, mimpi itu ibu disampaikan. Mimpi itu disampaikan kepada para syekh ulama pada saat itu, dipanggillah para orang-orang yang pinter gitu ya Bu ya. Nah, kayak misalnya kayak begini nih Bu. Ya, zaman dulu tapi ya udah ada nabi ya. Bukan para munajimun, bukan para ulama gitu dikumpulkan. Ternyata ibu-ibu diusulkanlah ibu-ibu panggil semua rakyat pada saat itu. Dipanggil nih Bu semua masyarakat. Pengen tahu kira-kira ada yang absen apa enggak, dipanggil ke istana. Benar Bu, ada yang nggak hadir pada saat itu. Ini ada satu nih yang nggak hadir nih, ya. Siapa ini? Oh, si Anu gitu. Tahu-tahu ibu-ibu pas diselidik-selidik, bener dia yang udah punya rencana jahat. Jadi ibu-ibu kalau kayak begitu, inilah kan lagi mengkaitkan dengan yang namanya a'raf ya. Orang yang apa Bu? Orang yang nebak-nebak berita yang lalu yang bukan diambil daripada riwayat yang udah mantep yang bisa dia diyakini, setebak-tebaknya aja gitu Bu ya. Berita lalu. Ibu-ibu kalau misalnya dibilang kata Ustadz ini nanti di hari kiamat ada yang namanya sirat, jembatan yang kita pernah nggak dengar waktu masih kecil? Kita dari kecil ibu-ibu udah ngedengar. Karena nggak pakai mic ini jadinya teriak-teriak ya. Iya, minum dulu. Ibu-ibu kita inget banget Bu, yang nyeritain kita siapa? Nenek kita. Orang biasa ya, orang biasa. Tapi nenek kita bukan sembarangan cerita ya, cerita yang sebenarnya gitu. Dari mana nenek kita dapat? Dari gurunya. Apa kata nenek kita? Ya Allah, nanti Neng hidup biar bener di dunia. Jangan sampai nanti kalau kita jembatanin sirat ya, kita nanti kecemplung. Nanti kita ini gitu ya. Rambutnya tipis banget kayak di belah 7. Tajam banget ya, seperti tajamnya pedang. Kayak begitu kan kita ceritain. Siapa yang ngeritain kita? Nenek kita. Tapi itu benar nggak? Benar. Ya, kita tahu aja. Nah ini bukan a'raf namanya. Tapi kalau yang cuman main tebak-tebakan doang, jangan didengerin, jangan diikutin. Maka orang yang suka membuat-buat berita yang tidak benar, maka dia ketika malam nisfu Sya'ban enggak diterima doanya, enggak dihapus dosanya. Ya. Makanya kan ibu-ibu kalau malam nisfu Sya'ban kan kita bela-belain banget ya Bu ya. Bela-belain banget yang nggak pernah bangun nisfu Sya'ban. Udah Ramadan belum Bu? Belum. Kalau bulan Ramadan insya Allah kita yang namanya sholat tahajud pasti sholat tahajud. Kenapa ibu-ibu? Ngarah nanti kita sahur. Dengan kita sahur kan kita sholat tahajud. Kalau kita nggak sahur nggak sholat tahajud. Kalau kita nggak sholat tahajud nggak sahur namanya. Ya Allah, saya kesiangan. Oh berarti kagak sholat tahajud gitu kan? Iya. Tapi kalau nisfu Sya'ban kan belum puas, belum Ramadan ya. Pertengahan ruah. Tapi ibu-ibu kita kayaknya bela-belain banget tuh. Kenapa? Karena kita dikasih berita sama orang tua kita, sama guru kita bahwa di malam nisfu Sya'ban semua yang namanya orang mukmin sebanyak apapun dosanya akan dihapus oleh Allah gitu. Percaya enggak? Percaya. Karena apa? Karena yang nyampeinnya dipercaya. Tuh yang pertama al-a'raf. Benar ya. Kan penggantian rapot, kalau ibarat sekolah kayak ganti rapot. Mungkin orang zaman dulu. Iya. Memang kita dikata ganti rapot. Yang kedua, yang ketiga ya.
Kayak tadi kan contohnya apa? Nih, kan misalnya nih, kita kehilangan duit, kita kehilangan emas, kehilangan apa kek? Ya, kehilangan sesuatu, akhirnya kita pergi ke dukun. Ya, pergi nih ke orang pintar. Ya Allah, ini gimana ya Mbah ya? Oh, emas saya di rumah sampai 100 gram hilang. Oh, siapa yang nyuri ya? Adanya di mana ya? Ibu-ibu diunjukin deh. Ya, kagak jauh-jauh. Itu di samping rumah ibu. Ya Allah, belum juga tentu benar gitu. Akhirnya Abah udah nuduh. Ya Bu ya? Iya, jadi suuzon. Jadi ini kan orang ini ngambil nggak apa. Kadang-kadang bener kali ya. Kaja bal munajimuna walau sadaku. Hanya dia. Itu yang tadi. Apaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, itu sampai situ udah selesai. Udah selesai. Saja tadi ada bututnya tuh. Udah selesai itu. Ibu-ibu kan saya lagi jelasin. Ibu kalau ibu baca sholawat jangan sampai ninggalin wasalimnya gitu kan. Nah, salim itu ibu-ibu kita sedang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keselamatan kepada agamanya Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan kepada jasadnya Nabi Muhammad. Itu dia maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu itu saja ada bututnya belakangnya. Wasobihi wa barik wa salim harus dilanjutin itunya. Wa barik wa salim. Itu kan jangan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan cuma sampai situ. Tapi upayakan ada salimnya di mana aja. Gitu. Misalnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Pinterannya ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim gitu. Iya. Balikin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak ya Ti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dia nih kedengeran banget nih protes melulu nih. Soalnya saya kalau baca saja, kalau zikir enggak pakai yang ada wasal itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu sama saya juga begitu. Bahkan ibu-ibu saya mah gampang aja, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada enggak salimnya? Kagak. Iya. Iya. Nah, ini kalau ibu kalau lagi rame-rame mah udah aja yang ada di buku aja, jangan suka dirubah-rubah. Nanti keder ibu-ibunya. Iya. Yang mana aja pokoknya ada salimnya gitu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wasallim gitu ya. Sama saya juga kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad segitu doang. Iya. Jadi ibu-ibu pas kemarin kita lagi ini, oh ya Allah, iya ya selama ini kita suka nggak perhatiin gitu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak perhatiin ternyata salim itu ibu-ibu maksudnya berarti banget gitu ya. Besok saya pakai salin. Berarti banget. Salin kita belum tahu. Ibu-ibu, Bu, tapi jangan berarti ibu-ibu menganggap Nabi itu butuh sama sholawat kita ya. Ibu-ibu Nabi itu nggak butuh sama sholawat kita, Bu. Bu, ya, Nabi itu nggak butuh sama sholawat kita. Kita nggak baca, diantepin aja. Diantepin aja, bukan masalah diantepin. Kagak minta. Nabi itu udah cukup mendapatkan sholawat dari Allah dan dari malaikat. Dari Allah saja Allah sudah cukup. Nabi sudah cukup. Iya. Ya, apalagi ditambah malaikat. Ibu tahu malaikat jumlahnya siapa? Banyak banget. Ibu-ibu nggak ya. Kalau kita nih sholawat kita, Bu, ibaratnya kalau buat Nabi nih air yang ada di lautan seluruh di dunia kali, apalagi yang jenis air di danau, di kali, di sumur, di lautan, ya, di langit kali gitu, dikumpulkan jadi satu,
di hadapan kita, kemudian kita taruh tangan kita, ceburin tangan kita. Cuma segitu doang tuh. Iya, setetes 2 tetes Tes, doang. tes, kayak begitu. Biar kita raup juga. habis Istilahnya terbocor. manfaat. Maksudnya betapa Nabi itu enggak ya bukan enggak butuh maksudnya ya. Nabi itu ya kita enggak sholawat juga buat Nabi enggak buat Nabi enggak dapat pahalanya kita nggak baca. enggak untung gitu ya. Iya. Enggak rugi, Iya. enggak rugi. Saya mau ngomongin rugi ya. Enggak rugi ibu-ibu walaupun kita enggak, tapi ibu-ibu yang rugi siapa? Kita enggak sholawat, yang rugi kita. Kenapa? Dari sholawat itu ibu-ibu mengampunkan dosa kita. Dengan sholawat Allah hapuskan dosa kita. Dengan sholawat bertambah kebaikan kepada kita. Itu bukan 1 dikali 1, tapi 1 dikali Budi Maje. Iya. 1000. Dikali berapa? Saya bilang 10 sama. Dikali 10, benar. Iya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra shalawatin. Bukan dikali 1. Baru ngancang itu apa? Lagi benar. Iya benar. Ya saja dia benar ya. Pokoknya dia kalau saya ngomong diperhatiin. Bagus itu ibu-ibu. Nih, saya mau nanya lagi nih. Ah, tuh lihat. Ada nunjuk. Temanya kelewat dah. Minggu kemarin kan Ustaznya masalah baca Fatihah. Saya sampai gini hari saya pikirin tuh. Soalnya mungkin saya sholatnya salah. Kan kata Ustaznya kalau baca Fatihah kalau sholat saya pikir saya kan begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim kan berhenti. Nah, saya pikir kata Ustaznya kemarin saya kan nanya Ustaznya yang benar mana? Nah, Ustaznya dia bahas lagi. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi saya kalau sholat saja, saya udah balik ke sholat udah panjang, saya balik lagi itu. Saya nanya yang benar. Jadi nggak selesai dong sholatnya. Cuman gara-gara Fatihah doang. Ya gara-gara Fatihah doang. Salah. Makanya saya ingetin. Tadi udah panjang. Nah, tadi kata saja ini jadi ngaji usul ya. Balik lagi. Nggak bagus lagi tuh sholat bolak-balik Ya, Fatihah mulu. Saya mau nanya kalau saya baca yang kebiasaan saya kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak pakai Terus. iya kata dua iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu benar. Itu napas. Nah, itu napas. Bukan. Ini yang bagus ini. Yang bukan yang satu napas. Setiap ayat napas. Itu biasa kalau kita kerjain Fatihah di lempengan sholat wajib. Iya. Iya itu. Tapi kalau sholat sunat kagak begitu saya mah. Iya. Itu yang tadi. Kalau saya sunat yang pakai. Sekarang, coba sholat sunatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.